kami meminta agar ditindaklanjuti oleh KPK. Dinas-dinas terkait yang melakukan lelang ini harus segera kita pantau. Kami dari DPN Sahabat Polisi Indonesia baru saja membuat laporan pengaduan. Kita bersurat ke KPK mengadu atas adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh kita duga dinas-dinas terkait di Kabupaten Bekasi. Nah, kita juga meminta dari DPN Sahabat Polisi Indonesia meminta agar KPK menindaklanjuti atas adanya laporan dari Sahabat Polisi Indonesia seperti itu. Yang dilaporkan siapa sih? Yang dilaporkan. Spesifiknya. Ya, baik. Jadi begini ya, kami jelaskan bahwa di Kabupaten Bekasi itu setiap tahunnya itu kan ada anggaran untuk proyek pembangunan, Mas. Ada anggaran untuk proyek pembangunan itu macam-macam, pembangunan sekolah, jalan, dan lain sebagainya. Nilai yang ditaksir adalah kurang lebih 3,5 triliun. Ya. Nah, kemudian pada saat kami meneliti lebih lanjut, ada beberapa proses lelang yang dilakukan melalui e-procurement. Di situ ternyata kami menduga ada indikasi yang tidak benar. Contoh, ada proyek pembangunan SD, ya, proyek SD, USB SD, nilainya yang ditawarkan terendah ada badan hukum itu 4,6, tapi ternyata pemenangnya 5,4 miliar. Berarti kurang lebih ada kerugian negara sekitar 800 juta lebih. Itu baru satu paket proyek pekerjaan. Ya. Nah, bagaimana dengan ada 500 paket proyek pekerjaan yang dilakukan melalui e-procurement ataupun e-katalog? Teknisnya seperti apa? Ya kan ya? Nah, ini yang kami adukan kepada KPK untuk mencegah adanya kerugian negara yang lebih besar lagi. 3,5 triliun loh pembangunan di Kabupaten Bekasi. Nah, kalau seandainya proses pelelangan mekanismenya seperti ini salah, ya kerugian negara bisa lebih besar lagi, Mas. Gitu. Nah, makanya kami mengadukan ini, kami meminta agar ditindaklanjuti oleh KPK. Dinas-dinas terkait yang melakukan lelang ini harus segera kita pantau, gitu, untuk mencegah lebih besar lagi kerugian negaranya, Mas. Apakah ada nama-nama spesifik terkait pejabat dari Kabupaten Bekasinya, Pak? Dinasnya, kalau dinasnya ada dinas pendidikan yang kami lihat. Lalu kemudian ada dari ULP Kabupaten Bekasi, ada juga dari Pokja yang mengadakan proses pelelangan itu di webnya ada, Mas. Kami sudah membuat webnya, kami sudah lampirkan di KPK. Jadi itu bisa kelihatan semua. Harusnya kalau kita lazimnya orang melakukan lelang, ya melalui mekanismenya tuh, apalagi lewat elektronik LPLSE, spek pekerjaan yang sama, nilai yang lebih rendah, harusnya dia yang menang, gitu. Loh, ini kenapa bisa ada yang lebih tinggi, nilainya sampai 800 juta selisihnya, dia pemenangnya? Ini ada apa? Apakah ada hubungannya dengan ULP, Pokja atau PPK, pejabat pembuat komitmennya? Kita nggak tahu, gitu. Begitu, Mas. Untuk tahun anggaran kapan itu? 2023. Iya, 2023. Makanya kami meminta agar supaya kerugian negara tidak jadi lebih besar. Lalu kemudian kalau nanti memang ditemukan ada indikasi korupsi, ya segera ditindaklanjuti. Oknum-oknum yang melakukan praktik-praktik yang tidak benar ini tindaklanjutin. Kerugian negara cukup besar. Yang baru kami ketahui baru 1,6 miliar. Indikasi itu ditemukan dari hasil laporan dari misal BPK atau mana? Dari website. Mbak nanti bisa cek website resmi Kabupaten Bekasi tentang lelang. Ada nilai lelang yang ditawarkan oleh setiap peserta lelang dengan lingkup dan spesifikasi pekerjaan yang sama. Ada nilai yang lebih rendah, tapi kenapa pemenangnya yang lebih tinggi? Sementara kualitas barang yang ditawarkan sama, speknya juga sama. Nah, itu kan juga merupakan indikasi kerugian negara. Nah, itu baru satu paket pekerjaan yang kami baru laporkan 2. Kalau nanti kami ada ketemu lagi, akan kami laporkan kembali ke KPK. Karena nilainya cukup fantastis. Kabupaten Bekasi 3,5 triliun pembangunannya, nilai proyek pembangunannya.